warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kata Matematika. Dan sesuai dengan judul, sesuai dengan thumbnail, bahwa tugas pada kali ini kita tidak akan membahas tentang materi, tapi kita akan sedikit saja membahas tentang wonderful matematis, keindahan matematika. Ya, walaupun memang matematika itu sudah terlanjur dicap sebagai mata pelajaran yang banyak membosankan, memuakkan, menjengkelkan, sulit. Pokoknya kalau kata matematis itu udah bosan. Oke, bisa diterima. Matematika itu selalu berkaitan dengan angka. Kaitan rata-rata itu ketika ketemu sama matematika udah pusing duluan. Kenapa? Karena matematika itu masih dipandang sebagai salah satu pelajaran yang tadi saya sampaikan, yang sulit, yang banyak yang gagal paham gitu ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit saja menyampaikan tentang keindahan matematis, yang mana keindahan matematika itu dapat kita lihat dari berbagai aspek, berbagai sisi. Matematis itu mengandung pola pikir, mengandung susunan berpikir kita seperti apa sih, sehingga memang terkadang banyak yang tanya, Pak, ini matematika buat apa sih? Emang di kehidupan sehari kita mau seperti itu? Enggak. Jadi sebenarnya matematika itu bisa dikatakan ya pelajaran yang membangun pola pikir kita, membangun tatanan kita untuk melangkah selanjutnya seperti apa sih. Jadi kalau dalam matematis biasanya ada soal, kemudian kita diminta untuk menulis, diketahui, ditanyakan, kemudian jawab. Itu untuk apa? Itu tidak hanya sebagai pekerjaan siswa saja, tidak, tetapi untuk bisa menganalisis, menggali informasi dari sebuah permasalahan, menentukan rumus atau langkah mana yang akan kita lakukan, dan itu menjadi sebuah langkah atau pola pikir kita untuk memahami atau untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dunia nyata, sehingga pola pikirnya itulah yang penting. Nah, matematika itu menurut menurut profesor pertama matematika di Indonesia, beliau kalau nggak salah Profesor Suharto, itu merupakan profesor pertama matematika di Indonesia, mengatakan bahwa matematika itu ibaratnya gadis tercantik di seluruh dunia. Wow, aneh ya, mungkin bagi beberapa kalangan bisa dikatakan aneh, tapi yang dimaksud beliau itu gadis yang paling cantik ini adalah cantik polanya, grafiknya, pola-pola angka, struktur angkanya, urutan angkanya itu cantik. Dan yang dimaksud dengan di seluruh dunia ini adalah sifat dari matematika itu bisa diterima oleh seluruh dunia. Sebagai contoh, ini penemu rumus ABC, dan juga rumus kosinus itu adalah Al-Khawarizmi dari Timur Tengah. Ternyata bisa diterapkan juga di sini, di Indonesia, di pelajaran kita, sehingga sifatnya memang universal. Matematika itu universal ya. Kemudian banyak juga yang menyampaikan bahwa matematika itu seperti pelayan ilmu pengetahuan, bahasa ilmu pengetahuan, ratunya ilmu pengetahuan, queen of science. Jadi matematika itu berkembang untuk dua hal, untuk dirinya sendiri dan juga untuk ilmu pengetahuan lain. Sehingga matematika itu luar biasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai pelengkap kita di sekolah. Sehingga pola pikir kita lah yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya, itulah sebagai pengantar bahwa matematik itu tidak selalu menjadikan. Nah, ini juga menjadi PR bagi Bapak Ibu guru di sekolahan, di dunia pendidikan. Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik itu juga harus bisa menyampaikan matematika lebih menyenangkan lagi, gimana sih untuk menarik anak peserta didik itu agar lebih bisa menerima matematika sebagai ilmu yang mudah dipelajari, ilmu yang menyenangkan,
yang itu masih PR kita bersama, untuk menghilangkan stigma bahwa matematika itu yang sulit, yang pokoknya dihindari. Matematika mempunyai pola-pola keindahan, grafik, pola, angka, kemudian sekarang itu bisa kita lihat beberapa bahkan di sosial media itu kayak bentuk ada bentuk lingkaran spiral, itu ternyata ada rumusnya. Kita masukkan ke salah satu mungkin program-program terkini, program-program untuk memasukkan sebuah persamaan, ternyata nanti keluar bentuk gambar. Salah satu bentuk hati kalau itu ada ya, rumusnya itu ada untuk membentuk spiral, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Itu menarik, itu luar biasa. Nah, selain itu juga ada bentuk-bentuk keindahan matematis yang terdiri dari angka, terdiri dari susunan angka, pola angka yang tadi disampaikan oleh Profesor Soya bahwa matematika itu cantik apa? Pola. Contohnya gini. Yang pertama, misalnya gini. 1 dikali 8 ditambah 1. Oke, sesuai dengan kaidah perhitungan kita kalikan dulu ya. Ini sama dengan 9. 1 kali 8, 8 tambah 1, 9. Kemudian 12 dikali 8 ditambah 2. 12 dikali 8 itu 96 ditambah 2 jadi 98. Kemudian 123 dikalikan 8 ditambah 3. Ini tanpa saya hitung saya bisa tahu hasilnya adalah 980. Nah, caranya begini. Yuk kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 234 dikalikan 8 ditambah 4. Nah, yuk berapa sih nilainya? Berapa sih nilainya? Ayo, bisa dihitung. Ternyata hasilnya berapa? 9. 9 dan 8. Sehingga begini, apabila saya nulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 8 ditambah 7. Nah, ini tuh salah satu pegangan dalam matematik itu polanya. 1, makanya 1 angka, 2 itu 2 angka, 3 angka, 4 angka. Berarti kalau 7 dengan pola yang sama ada berapa? 7 angka dimulai dari angka 9, 8, 7, 6, 4, 2, 3, 5, 6. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kok bisa? Ya nggak percaya silahkan dicek di kalkulatornya atau bisa pakai perkalian biasa, silahkan. Ini salah satunya saja. Kaidahan luar biasa. Polanya nanti sampai 9, 8, 7 kali 4, 3 bisa. Itu yang dimaksud oleh Dr. Mas bahwa matematika itu seperti ibaratnya gadis yang kecil. Pak, ada bentuknya. Ada contoh lain. Satu kali 9 ditambah 9 tambah 2. Kemudian 12 dikali 9 tambah 3. Oke, cek 12 kali 9 berapa sih? 108 ditambah 3, 111. Apakah ini sebuah kebetulan? Kita cek. 1, 2, 3 kali 9 ditambah 4. Siapa yang mau coba itu? Tanpa saya hitung pun bisa tahu. 1111. Wow. Pola lagi-lagi kita ketemu dengan pola yang menarik. Satu angka
ada satu angka, ini angkanya ini dua, bilangan dua ini dua angka, bilangannya tiga ada tiga, bilangannya empat ada empat. Maka apabila begini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 9 ditambah 7, nah, berapa hasilnya? Waktu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kenapa saya bilang terlalu lama, kenapa? Ya matematika itu bisa kita gunakan sebagai salah satunya untuk membantu pendidikan. Pola-pola seperti ini membantu pendidikan, walaupun tidak semua pola bisa kita gunakan, tapi yang saya tekankan di mata kalian adalah matematis yang bahkan mungkin teman-teman semua pernah atau belum pernah mendengar atau belajar semacam itu. Wah, luar biasa. Ini keindahan matematika yang betul-betul bisa kita lihat secara langsung. Oke, dan untuk kelas 10 sebelum masuk ke pembelajaran ini sebagai dasar dan sebagai pengenalan bahwa matematika itu tidak hanya kaitannya angka-angka, tidak hanya menghitung, tidak hanya rumus, ya, bahwa matematika itu benar-benar matematika itu bisa berlaku untuk semua, bahkan semua pelajaran atau pelajaran yang lain itu untuk matematika itu dan konsep pola pikir tidak penting, sehingga nanti dalam perhitungan ini, dalam pola-pola ini bisa kita lihat pola-pola ini menjadi sebuah pola-pola yang bisa kita cermati keindahan. Oke, ini pola yang kedua. Apakah ada lagi? Masih banyak, namun bisa kita pelajari di lain waktu. Pada dasarnya saya ingin menyampaikan bahwa matematika tidak selalu stigmanya negatif. Matematika itu tidak selalu menunjukkan sisi perhitungan yang menjemukan, tidak. Tapi matematika juga bisa kita ambil keindahannya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya teka-teki matematika. Bahkan di sosial media sekarang itu banyak sekali soal-soal yang terkadang membahayakan. Kenapa? Terkadang yang ditampilkan di situ itu hanya seperti jebakan saja. Bahkan kita bisa dibuat bingung dengan adanya seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang sudah membaca matematika lebih baik, mereka akan paham, wah, caranya sama, ini penyelesaiannya tidak semacam itu. Jadi kayak ada misteri hilangnya uang. Saya pernah diberi soal semacam itu oleh guru di SMA dulu waktu kelas itu. Namanya soalnya menarik, misteri hilangnya uang. Gimana? Oke, begini saya sampaikan ya. Misalkan ada siswa, kemudian dia pengen membeli sebuah barang atau katakanlah ingin dijajan, pengen beli jajan. Nama siswanya adalah A, B, dan C. Kemudian mereka bertiga ini dia ingin membeli jajan seharga 2.500. Dia pengen beli jajan seharga 2.500. Nah, kemudian mereka bertiga itu iuran masing-masing 1.000, sehingga terkumpul uang berapa? 3.000. Nah, mereka bertiga kemudian meminta si D untuk membeli jajan tersebut, sehingga untuk membeli jajan seharga 2.500 ternyata masih sisa 5. Nah, sisanya itu dikembalikan ke A 100, ke B 100, dan ke C 100. Jadi ini dikembalikan ke ini masing-masing 100, sehingga masih sisa berapa? 200. Karena dipotong 300 masih sisa 200. Nah, 200 ini dikasihkan ke D
sebagai apa? Ongkos jalan. Ongkos stop sampai sini permasalahan selesai. Sudah. Nah, kemudian kita cek, coba si A itu iurannya berapa? 1000, tapi kembali 100, berarti si A itu iurannya berapa? 900. Si B iurannya berapa? 900. Si C juga iurannya 900 karena kembali. Kemudian si D itu berapa? 200 karena sekarang kita kumpulkan 900 kali 3 2700 ditambah uang di sini 200 menjadi berapa? 2900. Pada totalnya tadi iuran 1000 itu adalah padahal 900 kali 3 ditambah 200 ini hanya ketemu 2900. Nah, pertanyaannya yang 100 kemana? Nah, ini saya dulu itu kasih pertanyaan semacam ini, dan karena kalau pola pikir kita itu belum sampai ke situ, kalau hanya langsung kita punya mentah-mentah gitu ya, kita akan berpikir panjang lebar sampai ke rumah gitu ya, kan apabila kita tahu alurnya, pertanyaan semacam ini bisa kita jawab dengan cepat. Kemudian jawabannya bagaimana? Anggapannya sebagai PR. Sebagai PR nanti di satu-satunya akan saya sampaikan. Statusnya kemana sih? Itu sedikit mengenai pendidikan matematika, tentang luar biasanya matematika. Bahkan saya juga pernah bertemu dengan seseorang yang betul-betul langsung merasakan dampak dari luar biasa. Ini sebagai pengantar saja, semoga nanti di kesempatan selanjutnya bisa kita jabarkan lebih banyak, lebih detail, lebih mendalam tentang keindahan matematika, Spring of Science. Si satunya yang membawa, si pelajar pengetahuan. Jadi definisi itu dalam matematika banyak, tergantung siapa yang mendefinisikan, sehingga nanti akan banyak muncul definisi yang tentunya mempunyai dasar yang kuat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan untuk siswa-siswa SMA 1 Surakarta tentunya khususnya ya, SMA Surakarta untuk pembelajaran kelas 10 ini sebagai materi pengenalan matematika di jenjang SMA. Oke, sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Lain kali akan kita bahas lebih lanjut tentang kaitan matematika ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi, tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.